Innal hamdalillah alladzi amarna bi imtithali syara'il islami bi quwwatil iman wa hassana ala dzalika fi madil usuri wal azman wa 'inda takhawwuril akhwali wal aqwan faman najaha fi dzalika wajada fid dunya wal akhirah ma wa'adahu ar-rahman minal ifdali wal ikram wal fawzi bir ridwan wa ni'amil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikud dayyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu ila jami'il khalqi bi asyrafil adyan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aida wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kemahabesarannya. Tuhan yang tidak pernah lupa kepada kita untuk memberikan nikmat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan apapun bentuknya dapat kita pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada kita. Mari kita berselawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan kepada beliau berbuah syafaat yang Rasulullah janjikan untuk diberikan kepada kita nanti di hari kemudian. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, musuh yang susah kita kalahkan di dalam diri kita sampai pada akhir hayat kita adalah hawa nafsu. Sehingga salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Abu Musa, setiap kali dia memulai untuk menyampaikan tausiah dan semacamnya, selalu memulai dengan firman Allah yang terkandung di dalamnya bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itulah ayat yang saya jadikan pembukaan tadi pada ayat kedua, terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 133 134. 133 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa agar segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada ayat 134 jalan untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala 3 disebutkan di situ. Yang pertama, harus mampu berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah soal hawa nafsu yang senantiasa menjadi musuh bebuyutan kita selama kita hidup. Mudah-mudahan kita bisa kendalikan hawa nafsu itu, nafsul ammarah. Dan yang ketiga, janji Allah terhadap orang-orang yang mau mendapatkan surganya adalah memaafkan orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Jemaah Jumat rahimakumullah, jika janji Allah adalah surga, maka untuk mendapatkan surga itu harus melalui ujian. Ujian inilah yang ingin dilampaui oleh Imam Abu Musa. 3 ujian yang berat: yunfikuna fis sarra'i wad dharra, al-kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Tapi yang kedua itu yang paling berat, dan jika itu bisa dikalahkan, maka akan mudah berinfak, akan mudah memaafkan orang lain, yaitu amarah. Jamaah Jumat rahimakumullah, surga yang kita idam-idamkan kita dapatkan, tapi harus melalui ujian. Demikian Imam Abu Musa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diserang adalah bagaimana nafsul amarah yang ada di dalam dirinya. Satu ketika dia punya kesempatan untuk marah. Wajahnya sudah merah padam karena yang menjadi penyebab adalah sesamanya manusia. Begitu dia melihat wajahnya merah padam, orang yang ada di hadapannya yang akan dimarahi ini cuma mengingat ayat yang selalu disampaikan oleh beliau. Sepotong ayat, al-kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan, mengendalikan amarahnya ketika dia punya kesempatan untuk marah. Dengan ayat itu merubah wajah yang merah padam menjadi senyum. Kemudian langsung dia mengatakan kepada orang tersebut, kamu kira saya akan marah? Jemaah Jumat rahimakumullah, hendaknya orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mampu untuk menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk bagaimana menetralisir pelanggaran yang ketika suatu saat akan terjadi pada dirinya. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia adalah orang yang senantiasa berjihad, padahal sesungguhnya dia adalah orang yang akan merusak agama ini dengan berbagai macam dalih. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, karena pada diri kita masing-masing kita punya hawa nafsu yang sekali lagi paling sulit untuk kita kendalikan, karena Allah memang sudah memberikan pernyataannya kepada kita di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsul ammarah itu akan senantiasa menyeret kalian kepada kerusakan. Oleh karena itu termasuk hal yang sangat berat memang dalam kehidupan ini, bagaimana mengendalikan hawa nafsu ini. Oleh karena itu berbagai macam contoh yang telah diperlihatkan mulai dari Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dan kepada tabi'in, bahkan kepada ulama-ulama, kadang-kadang kita hanya lewati percontohan itu. Kita tahu, kita hafal, tetapi kadang-kadang kita tidak mau melaksanakan. Oleh karena itu mudah-mudahan rukuk dan sujud yang senantiasa kita lakukan dalam sehari semalam bisa melunakkan hati kita untuk bagaimana bisa mencontoh dan meneladani apa yang Rasulullah sampaikan dan sahabat-sahabat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada suatu peristiwa yang luar biasa terjadi
di sekitar perang Khandaq. Di sekitar perang Khandaq itu ada seorang dari dedengkot kafir Quraisy yang bernama Amr bin Abdul Wa'ad Al-Amiri. Inilah seorang yang sangat hebat. Kawan-kawannya luar biasa, sangat berhormat kepada Amr ini. Lawannya sangat takut kepada Amr ini ketika disebutkan namanya. Pada saat itu kafir Quraisy ini mengajukan tantangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang tanding. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, karena dari pihak kafir Quraisy adalah Amr bin Abdul Wa'ad Al-Amiri ini yang dia jadikan jagonya. Lama sahabat-sahabat ini berpikir tidak ada yang mengangkat tangan untuk melawan itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang masih muda belia ketika itu, Ali bin Abi Thalib, mengangkat tangannya untuk melawan Amr bin Abdul Wa'ad Al-Amiri ini. Mendengar dan melihat bahwa Sayyidina Ali ini yang angkat tangan, lawannya yang begitu hebat, dengan senyum sinis karena dia mengatakan bahwa lawan ini adalah anak-anak, sehingga dia memandang enteng. Jamaah sekalian, terjadilah perang tanding antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdul Wa'ad Al-Amiri. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib mampu menjatuhkan Amr. Dan ketika Amr jatuh, kemudian Ali bin Abi Thalib berada di atasnya. Tinggal satu gerakan, Amr ini mati. Tetapi tiba-tiba Amr ini karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba meludahi wajah Ali bin Abi Thalib. Serta-merta Ali bin Abi Thalib berdiri dengan tidak mengapa-apakan Amr ini. Ditanya, "Wahai Ali, kenapa kamu tidak selesaikan saja Amr itu?" Apa yang dia katakan? "Kalau saya membunuh Amr pada saat itu, maka saya adalah orang yang berdosa besar." Kenapa? Karena kalau saya membunuh dia karena amarah yang ada pada saya, karena dia meludahi wajah saya, maka saya tidak berjihad namanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia membiarkan Wa'ad. Setelah kebenciannya, amarahnya itu tidak ada, maka dilanjutkan perang tanding dan tetap Amr ini dikalahkan. Dia terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Jamaah rahimakumullah, ketika kita dalam posisi seperti itu, saya kira sangat sulit orang bisa meloloskan lawannya dengan kebencian yang luar biasa. Wajah kita diludahi, atau dalam konteks yang lain, orang sudah mempermalukan kita. Tapi kalau kebencian yang ada pada saat itu kepada orang tersebut, kemudian kita melakukan tindakan dan yang terjadi adalah kita mengalahkan dia, sebenarnya kita termasuk orang yang berdosa, kata Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, karena yakin bahwa setiap diri kita ini Allah sudah menyimpan hawa nafsu, karena ketika hawa nafsu itu tidak ada di dalam diri kita, maka kita bukan manusia lagi, tetapi kita akan berubah menjadi malaikat. Oleh karena itu hawa nafsu yang Allah titip di dalam diri kita adalah ujian besar bagi kita. Itulah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Badar
menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku semua, kalian baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sehingga sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar daripada perang Badar yang kita baru saja selesaikan? Ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hawa nafsu yang ada dalam diri kalian itulah perang yang terbesar yang seharusnya kalian lakukan. Taklukkan nafsul ammarah yang ada di dalam diri kalian kalau ingin Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, kita senantiasa mengharapkan berkah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang bulan Rajab, memasuki Sya'ban dan menunggu Ramadan, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita yang kita semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, bulan suci Ramadan adalah lahan untuk bagaimana kita bisa mengekang hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita, karena ujian terberat ada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan doa yang Rasulullah ajarkan, yang disampaikan kepada kita melalui para ulama kita, mari kita praktekkan dengan upaya jihad yang ada di dalam diri kita. Jihad itu jangan selalu diartikan dengan peperangan fisik, tetapi jihad itu dalam bahasa Arab adalah bersungguh-sungguh, bekerja keras. Oleh karena itu mudah-mudahan kesungguhan lewat doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa mampu menaklukkan hawa nafsu, nafsul ammarah yang ada di dalam diri kita, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa ridwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarkum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man hadalal muslimin wa 'alla kalimataka allati yaumuddin. Allahumma ighsil qulubana bi ta'atik waj'alna ahlal litab'iyati li rasulikal karim wa an'im alaina bima an'amta ala ibadikas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin.